Wanita bercelana. Seperti apa rasanya jika pinggang dikencangkan hingga ukurannya bak selembar kertas? Tanyakan pertanyaan ini pada perempuan di tahun 1800-an. Jika mereka menjawabnya dengan sumringah dan rasa bangga, percayalah mereka meyakini kata-kata cantik itu luka. Ketika semua perempuan hanya dinormalisasikan untuk menggunakan gaun berlapis-lapis, korset berukuran kecil, sepatu yang lancip dan tinggi seperti air terjun, membuat wanita pada tahun 1800-an terpaksa untuk menggunakan itu semua demi kecantikan semata. Tak peduli jika rasanya seperti organ-organ dalam tubuh bagaikan menyatu karena pinggang yang ditarik, dada yang sempit hingga naik menjulang ke atas, dan tidak dapat bernafas dengan normal. Sebenarnya, memang ada manusia yang nyaman untuk memakai itu semua di setiap harinya. Hal inilah yang membuat Diana muak dengan standar kecantikan gila yang ada di sekitarnya. Diana adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang memang menyukai mode. Ibunya seorang penjahit yang sangat terkenal akan kehebatannya dalam mendesain, membuat Diana bertekad untuk menjadi desainer yang lebih baik daripada ibunya. Diana menghabiskan masa kecilnya untuk mempelajari berbagai hal mengenai mode. Masa demi masa berlalu, Diana tumbuh menjadi wanita yang mengetahui banyak tentang mode. Tetapi, ada satu hal dalam pikiran Diana yang tidak sejalan dengan mode pada masa itu. Ia enggan menggunakan korset yang begitu sempitnya, memakai gaun berlapis-lapis, dan hal yang menyusahkan dirinya dalam beraktivitas. Iya, memang betul, Diana sangat menyukai kebebasan. Menurutnya, hal seperti itu hanya membatasi wanita untuk melakukan banyak hal dan mempersempit wanita dalam hal bergaya. Hingga akhirnya, Diana mencoba untuk mendesain celana untuk perempuan, meskipun hal ini sangat dianggap tidak normal pada masa itu. Sebelum ia mempromosikan desain celananya ke halayak ramai, ia bertanya dulu kepada ibunya. "Ibu, kau tahu kan, aku sangat sesak dengan standar berpakaian wanita saat ini." "Iya, ibu masih teringat jelas bagaimana muka jengkelmu setiap ibu menyuruhmu untuk menggunakan pakaian-pakaian itu. Ada apa lagi yang mengusikmu tentang hal ini?" tanya ibunya. "Sama seperti biasanya, Bu. Tetapi, kali ini aku membuat celana untuk digunakan wanita, dan setelah ini aku akan menjualnya agar mereka tahu bagaimana enaknya pakai celana," sahut Diana. "Bagaimana bisa, Nak? Mungkin menurutmu pakaian payung seperti itu sangat gila. Tetapi, jika kau melakukan hal ini, ujung-ujungnya kamu yang mereka anggap gila. Lagi pula, tidak mudah memutarbalikkan kerangka berpikir mereka tentang hal ini," bantah ibunya. "Apapun opini mereka tentangku, Bu, aku tidak peduli. Aku harus menyelesaikan gaya yang seperti ini. Jangan sampai ada lagi wanita yang mati karena kesulitan bernafas ataupun patah tulang karena korset. Ini bukan tentang dirimu saja. Jangan egois. Ingat, kau ini membawa nama baik yang telah ibu bangun dengan susah payah," bentak ibunya. Begitu panjang argumen antara Diana dan ibunya. Akhirnya, Diana memutuskan untuk pergi jauh dari kota asalnya dan mengubah namanya menjadi Anyasta dan tidak membawa marga keluarganya agar jika dia gagal, keluarganya tidak ikut dipermalukan. Diana yang sekarang menjadi Anyasta menginjakan kaki di kota Terena. Ia membuka ruko sederhana untuk menjual jasanya dalam mendesain. Anyasta tidak langsung menjual desain celananya, tetapi ia berusaha untuk menjadi desainer terkenal dan terbaik di kota tersebut demi popularitas agar nantinya ia dapat dengan mudah mempengaruhi orang-orang di kota tersebut supaya menormalisasikan wanita untuk menggunakan celana. Namun, usahanya gagal. 2 tahun kemudian, desain-desain Anyasta memang selalu menjadi tren di kota tersebut. Tetapi, karena feminisme di kota Terena masih sangat kental, masyarakat di kota itu sangat menolak penormalisasian celana untuk wanita. Karena banyaknya kontra, akhirnya Anyasta diusir dari kota Terena. Tak menyerah di situ, Anyasta pindah ke kota Enola untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di kota Terena. Kali ini, rencananya sangat berjalan dengan sempurna. Dalam 4 tahun pertama di kota Enola, Anyasta akhirnya berhasil membuat tren wanita bercelana pada tahun 1899. Tak disangka,
Tren ini tersebar luas ke kota-kota besar lainnya, bahkan ke luar negeri. Setelah itu, toko jahit pertama Anyasta bertambah besar dan memiliki cabang di berbagai penjuru negara.